Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Februari. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7 atau 5G, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita belajar supaya ilmu kita bermanfaat dan berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, dibuka halaman 57 ya. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran ketiga. Ya. Perhatikan gambar di samping. Peristiwa dalam gambar tersebut adalah salah satu diorama yang terdapat di museum. Diorama itu miniatur ya ibaratnya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Siapakah tokoh yang terdapat pada gambar? Apa perannya dalam proklamasi kemerdekaan? Ya, yang tengah ini adalah Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang bertugas menulis teks proklamasi, yang pakai baju putih dan peci ya. Sebelah kiri pakai kacamata ini adalah Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Beliau yang merancang teks proklamasi melalui lisannya. Kemudian nanti Presiden Soekarno yang menulisnya. Di sebelah kanan ini ada Bapak Ahmad Subarjo. Ya, beliau sama seperti Muhammad Hatta yang menginisiasi atau yang memberikan ide tentang teks proklamasi melalui lisannya ya. Mari kita dengarkan teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, seperti itu teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 ya, nomor 56. Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama menuliskan informasi penting teks narasi sejarah, yang kedua menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, yang ketiga menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman masyarakat. Ya. Menulis informasi penting teks narasi sejarah. Nina berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Di sana ia melihat diorama penggambaran persiapan proklamasi kemerdekaan.
Nah, bagaimana kronologis peristiwa dalam perumusan teks proklamasi? Nah, kalian baca halaman 57 ya. Di situ ada rumah Laksamana Maeda. Beliau berperan sebagai yang menyediakan tempat untuk menulis teks proklamasi. Kemudian ada Sayuti Melik yang bertugas mengetik teks proklamasi ya. Kemudian ada juga yang menyebarkan beritanya. Ustadz lupa tadi siapa namanya. Ya, yang bertugas menyebarkan beritanya adalah para pewarta. Ya, mereka para pewarta itu para wartawan. Mereka adalah Franz dan Alex Mendur dari IPPHOS ya. Ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian abaikan saja musiknya ya, mohon maaf jika terganggu. Ya. Teks proklamasi disusun di ruang makan rumah Laksamana Tadasi Maeda yang sekarang ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Ya, karena ada musiknya Ustadz bacakan saja ya. Ya, pada pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi dini hari, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, atas permintaan Soekarno, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi ditemani BM Diah. Dan pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tadi sudah kita dengarkan di awal ya, karena ini ada musiknya, Ustaz lewati saja. Dari 16 ya, perbaiki di kakon ini ya. Ya. Ya, dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati ya. Ini istri dari Presiden Soekarno. Kemudian setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih atau bendera pusaka dinaikkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ya, kemudian dibuka halaman 59 menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Teku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Sam Ratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi. Ketut Pujo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara. P. Muhammad Nur diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi. Di banyak daerah, pelucutan atau pengerusakan, penghancuran senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada peristiwa Surabaya tanggal 19 September 1945. Kalian baca ya. Di situ tentang insiden Hotel Yamato. Yang kedua di Semarang tanggal 14 Oktober tahun 1945. Pertempuran dahsyat para pemuda Indonesia melawan Jepang. Kemudian di Sumbawa Desember 1945, pemuda Indonesia pada bulan Desember berusaha merebut senjata dari Jepang. Kemudian yang keempat di Kalimantan 14 November 1945, gerakan mendukung proklamasi sudah mulai muncul di Kalimantan. Pada waktu itu, tentara Australia sudah mendarat dan mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik seperti demo,
menyelenggarakan rapat dan mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi kaum nasionalis tetap melaksanakannya di balik papan. Kemudian menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Peristiwa heroik yang dilakukan setiap daerah menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Semua itu dilakukan tanpa memandang identitas atau ciri khas suku, agama, ras, dan golongan. Semua bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan sikap rukun. Mengapa demikian? Seperti yang kamu ketahui, keragaman masyarakat Indonesia beberapa di antaranya meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Untuk menyatukan perbedaan tersebut atau keragaman tersebut, kerukunan antar sesama amat diperlukan, sangat penting, sangat fatal. Tanpa adanya kerukunan, masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu, tidak akan menyatu, tidak akan menjadi satu. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dan di dalam Islam pun diajarkan untuk bersikap rukun atau bertamah tamah dengan tetangga dan orang lain. Nah, apakah peristiwa dalam gambar menunjukkan sikap kerukunan di lingkungan masyarakat? Ya, itu gambar sedang di malam hari itu ya, karena langitnya hitam. Nah, apakah sikap yang dapat mewujudkan persatuan kerukunan dalam kehidupan masyarakat? Ya, di situ sedang melakukan ronda malam ya. Setiap warga melakukan ronda malam sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jika di perkampungan, jika di komplek biasanya satpam yang melakukannya. Kemudian yang di siang hari itu juga sedang bergotong royong kerja bakti ya. Biasanya ini di rumahan juga melakukannya ya. Jika tidak rukun, maka yang akan terjadi apa? Lingkungannya kotor atau tidak bersih ya. Ya, keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan dampak positif dari banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. Suku, bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas daerah, dan alat musik tradisional merupakan hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, yang pertama tadi bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah di Indonesia tidak hanya terjadi antar pulau. Dalam satu pulau pun terdapat bahasa yang beragam. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah tertentu. Bahasa daerah tidak digunakan untuk masyarakat di daerah lain. Pakaian adat. Nah, tentu berbeda dengan suku lainnya. Biasanya dipakai dalam upacara pernikahan, keagamaan, atau upacara adat lainnya. Kita harus menghormati dan menghargai pakaian adat dari daerah lain. Ya, ini ada contohnya pakaian adat suku Nias yang digunakan pada pertunjukan tari perang, pakaian adat Yogyakarta yang digunakan pada upacara pernikahan. Yang ketiga, kesenian daerah merupakan salah satu bagian dari budaya Indonesia. Kesenian daerah meliputi tari tradisional, alat musik, dan lagu daerah. Ya, pertama tari tradisional menggambarkan kegiatan. Ya, tari tradisional seringkali menceritakan tentang kisah kebaikan melawan kejahatan, perjuangan, dan kesenangan hidup. Berikut contoh tari tradisional di Indonesia. Ada tari Saman dari Aceh suku Gayo. Tarian ini ditampilkan pada perayaan upacara adat. Tari Bambangan Cakil. Tari tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini mengisahkan perjuangan kesatria melawan raksasa. Tarian ini bermakna kebaikan. Kemudian lagu daerah. Setiap lagu daerah mengandung pesan moral. Lagu-lagu daerah digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa mulianya nilai-nilai yang pegang bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat musik tradisional. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan sebagai pengiring dalam upacara adat, sebagai pengiring lagu atau tarian daerah. Yang keempat, senjata tradisional. Senjata tradisional di Indonesia sangat beragam.
dan digunakan untuk berbagai keperluan. Ada untuk berburu, memotong kayu, dan bercocok tanam. Ada juga yang digunakan sebagai perlengkapan upacara adat ataupun tarian. Ya, pembelajaran keempat. Perhatikan gerakan dan pola lantai yang dilakukan pada tari Seudati di samping. Di Indonesia terdapat beraneka ragam tarian daerah dengan berbagai tema dan maknanya. Misalkan saja tarian yang bertema perlawanan melawan penjajah. Salah satu tarian tersebut adalah tari Seudati yang berasal dari Aceh. Syair pada tari Seudati membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tari Seudati sempat dilarang pada masa penjajahan Belanda. Perhatikan pola lantai yang dilakukan pada tari Seudati di samping. Jelaskan gerak tarian pola lantai tersebut, kira-kira apa nih? Ya, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Ya, kita akan mengidentifikasi pola lantai dalam tari kreasi daerah. Gerakan dalam tari Seudati sangat khas dan energik. Gerakan tersebut juga dilakukan dengan pola lantai yang bervariasi. Sebagian besar gerak menggunakan tangan dan kaki. Gerakan yang paling menonjol adalah gerakan tepuk dada, jentikan jari, gerak tangan, dan hentakan kaki yang dilakukan dengan lincah, cepat, dan harmonis. Gerakan adalah unsur utama dalam tari. Gerak dipadukan menjadi sebuah rangkaian tari yang indah. Ya, gerakan tersebut meliputi gerak tangan, kepala, kaki, dan badan. Gerakan juga berpengaruh terhadap properti yang digunakan. Misalnya, properti pedang dan tameng yang digunakan dalam tari kancet papatai dari Kalimantan Timur. Gerakan yang dilakukan seolah sedang berperang dengan musuh. Tari tersebut menceritakan tentang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Kalian lihat di halaman 64 di situ ada gambar tarinya ya. Ya, kemudian menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Tarian yang ada di Indonesia amat beragam. Tarian yang ada di Indonesia merupakan hasil dari budaya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun unsur dari budaya antara lain, yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi. Tapi jika budaya itu berbenturan dengan agama, maka kita harus mendahulukan agama ketimbang budaya. Karena budaya itu sangat banyak. Tidak bisa kita mengislamkan budaya. Kemudian di halaman 66, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Ustadz bacakan sepenggal ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang tersebut merupakan kelanjutan dari sidang yang diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar atau RUUD. Sidang hari pertama menghasilkan beberapa keputusan, yaitu membentuk UUD, Undang-Undang Dasar, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada sidang hari kedua, PPKI membentuk 12 departemen dan menunjuk pada pejabat departemen menetapkan wilayah RI meliputi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada sidang hari ketiga, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu KNI, Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Dengan terbentuknya 3 badan tersebut, PPKI dibubarkan. Rakyat menyambut gembira dan bendera merah putih berkibar di mana-mana, dan pekik atau teriakan merdeka menjadi salam nasional. Ya, silakan dijawab halaman 67 ya. Ada 5, singkat-singkat saja ya.
Ya, terima kasih. Cukup sekian dari Ustadz. Jika ada yang ingin tanyakan, tafadhol boleh tanyakan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.